Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Wahid El Borneo. Kali ini saya akan membahas tentang 4 wali majidub yang ada di Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan yang dikenal sebagai wali Allah majidub semasa hidup beliau. Siapa sajakah sosok wali majidub asal tanah Kalimantan? Simak videonya sampai habis. Yang pertama, Habib Hamid bin Abbas Bahashim. Al-Habib Hamid dikenal dengan sebutan Habib Basiri. Beliau merupakan salah satu juriyat dari Rasulullah SAW dan seorang wali Allah yang majidub hingga masyhur. Habib Basiri yang dikenal dengan seorang majidub, yakni diangkat Allah Subhanahu wa Ta'ala akal basyariyah diganti dengan akal rubaniyah. Bahasa yang beliau ucapkan di luar akal orang awam. Bahkan semasa hidupnya, Habib Basiri sering mengucapkan bahasa isyarat yang sebagian kalangan yang paham dengan bahasanya. Pada zaman Jepang, Habib Basiri keluar dari khalwatnya. Sejumlah kelakuan beliau yang sulit dipahami sebagai pekerjaan kewalian. Beliau menyelamatkan orang lain. Suatu hari, beliau dengan menggunakan gayung, Habib Basiri memindahkan air dari satu tempat ke tempat lain. Orang-orang menilai pekerjaan itu sebagai perbuatan tak berfaedah. Padahal saat itu adalah cara Habib Basiri menyelamatkan kapal penumpang yang nyaris karam di laut. Tak berapa lama seusai kejadian itu, ada orang yang datang ke rumah Habib Basiri, seraya mengucapkan terima kasih karena kapal yang mereka tumpangi itu diselamatkan oleh Habib Basiri. Padahal Habib Basiri tidak kemana-mana. Kisah lainnya, beberapa pria dari atas perahu melintas di depan batang Habib Basiri. Mereka mengolok-olok Habib Basiri ketika beliau sedang mandi di atas batang. Gerak-gerik Habib Basiri yang ganjil menyulut mereka mengeluarkan ucapan yang kurang pantas. Tiba-tiba perahu mereka menabrak tebing sisi sungai dan kandas. Inilah sebagian dari karomah Habib Basiri yang masyhur. Beliau wafat pada tahun 1949 atau pada usia 90 tahun. Makam beliau terletak di Jalan Keramat, Kelurahan Basirih, Banjarmasin. Makam beliau selalu ramai dikunjungi peziarah, baik peziarah dari dalam negeri maupun luar negeri. Wali majidub berikutnya adalah Wali Amut atau Kai Utuh Amut. Nama asli beliau adalah Rahmat, anak dari Datu Kapsan dan Datu Galuh Muning. Kai Utuh Amut pada masa kecil sudah tidak mau berpakaian hingga diberi gelar Utuh Amut atau orang yang bertelanjang. Dan beliau juga suka berjalan kaki kemana saja beliau mau, siang maupun malam. Dalam menempuh perjalanan tersebut, beliau tidak mau membawa bekal dan diberi bekal. Pihak keluarga tidak mengetahui kemana saja dia akan berjalan dan kapan ia akan kembali. Kebiasaan berjalan-jalan ini dilakukannya hingga tahun 1972. Setelah lama berjalan, akhirnya keberadaan Kai Utuh Amut diketahui oleh keluarga. Bermula ketika di Kelayan, Banjarmasin. Geger ditemukannya seseorang yang berpenampilan seperti Amut atau tidak berpakaian, tetapi dengan izin Allah dapat menyembuhkan penyakit orang yang memeliharanya, yaitu Mak Utuh. Diceritakan bahwa Mak Utuh ini menderita penyakit abuh, pembesaran perut. Kesana kemari berobat tidak juga sembuh. Tetapi atas saran seorang Habib, Mak Utuh disarankan untuk memberi makan dan memelihara seseorang yang terlihat aneh dan menyimpang dari kebiasaan orang banyak. Dan orang yang ditemukan Mak Utuh tersebut tidak lain adalah Wali Amut. Maka begitu mendengar hal tersebut, keluarga yang ada di Babirik Amuntai pergi ke Banjarmasin untuk menjenguk dan memastikan apakah yang diributkan orang adalah Utuh Amut. Waktu itu yang pergi adalah Ja'ah dan Idup cucunya. Ja'ah adalah saudara tertua dari Kai Utuh Amut. Setelah sampai di Kelayan, Banjarmasin, ternyata benar bahwa yang mereka nantikan adalah Kai Utuh Amut yang sebenarnya. Maka dibawa pulanglah Kai Utuh Amut ke rumahnya di desa Sungai Durait, Kecamatan Babirik, Kalimantan Selatan, yaitu sekitar awal tahun 1972. Wali majidub berikutnya adalah Wali Awang.
Wali Awang atau populer dipanggil sebagai Guru Awang dan Abah Awang, alias Tuan Guru Haji Masrani bin Jala atau Tuan Guru Haji Masrani bin Jailani, yang dikenal sebagai wali jajab yang mustajab doanya hanya dengan menyatakan qabul, qabul, dan qabul. Beliau lahir tanggal 29 Maret 1932 dari seorang ibu bernama Rodiah binti Taruna di Gudang Lukah, Desa Makmur, Handil Masjid, Gambut, Kalimantan Selatan. Kedua orang tua beliau dikenal sebagai orang kuat beragama dan dekat dengan ulama. Di antara ulama yang akrab adalah Tuan Guru Haji Adenan yang bergelar Wali Awang. Ketika beliau berumur 2 hari, Guru Adenan datang ke rumah beliau untuk mendoakan dan mengusapkan air liurnya ke beliau. Kata ibu beliau, selama mengandung tak pernah merepotkan dan bahkan ketika hamil, hampir mencapai 7 bulan, ia selalu dihampiri rembulan. Di suatu waktu beliau ikut undian haji untuk pertama kali, dan tak disangka beliau dapat undian tersebut dan diberangkatkan haji ke Tanah Suci Mekah. Sepulang dari haji, beliau mengundurkan diri atau berhenti dari mengajar. Banyak berada di rumah untuk khalwat dan ibadah. Waktu siang beliau banyak melakukan puasa sunnah, sholat sunnah isyraq dan sholat sunat duha. Waktu malam beliau banyak zikrullah, sholawat, sholat sunat tahajud, sholat sunnah witir, dan membaca Al-Quran. Beliau memang sudah mengalami khariqul adat, jajab, dan syahadat. Memang lain pada orang biasanya atau tidak lazim tingkah lakunya. Selain menerima tamu di depan pintu, juga dalam berpakaian beliau tidak lazim. Serban yang dipakai biasanya bermotif kotak-kotak berwarna merah putih atau hitam, sebagaimana orang baru berhaji. Tapi beliau tampilan serbannya seperti kain kerudung perempuan bermotif bunga berwarna hijau. Wajah beliau memang putih bersih, murah senyum dan lembut gemulai, sambil berucap qabul, qabul, dan qabul. Wali Allah berikutnya adalah Muhammad Nur atau Julak Hanur, asal rantau Kabupaten Tapin. Julak Hanur adalah salah seorang wali Allah yang majidub. Beliau lahir di Desa Gadung, Kecamatan Bekarangan, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan, dengan umur kurang lebih 69 tahun dan dimakamkan di Desa Gadung. Julak Hanur hanya gelar dari orang-orang setempat. Nama asli beliau adalah Muhammad Nur, anak dari Haji Muhammad dan Aisyah, cucu dari Syekh Salman Al-Farisi. Beliau diyakini warga Tapin menjadi seorang wali dari Allah karena mempunyai banyak karomah, meski kadang kelakuan beliau nyeleneh dan tidak bisa diterima akal manusia. Pernah sewaktu-waktu rumah beliau kebakaran dan beliau berada di dalam rumah tersebut dalam kelambu. Semuanya terbakar, namun kelambu dan beliau tidak ikut terbakar. Inilah salah satu karomah beliau, kata cucu Juriyat Julak Hanur. Beliau memang terkenal dengan tingkah laku yang berbeda dengan orang biasa, seperti tidak mengenakan pakaian dan lain-lain. Itulah tadi 4 wali Allah majidub asal tanah Kalimantan. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.